Kembali lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan mencoba memberikan tips kepada kalian bagaimana cara kita melakukan pembelian secara bertahap untuk koleksi koin kripto tanpa kita mempunyai wallet di handphone. Nah, ini ada wallet, saya ada banyak wallet ya, tapi saya tidak menyimpannya di sini. Padahal saya membeli secara bertahap, sedikit demi sedikit, mau ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000 dan lain-lain. Saya membelinya atau mengoleksinya secara bertahap. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Sementara kan kita harus membeli, kemudian mengirimkan ke wallet tersebut, kemudian supaya kita tahu koin tersebut sudah masuk atau belum pada saat kita membeli di exchange maupun di DEX seperti itu. Nah, lihat list ini adalah daftar koleksi saya, semuanya banyak koin ya, nilainya nggak ada yang gede lah, kecil-kecil, namanya juga DCA atau dollar cost average. Jadi kapan saya punya duit, disitulah saya membeli satu demi satu, sedikit demi sedikit seperti itu. Dan jumlah walletnya kalau kita hitung di sini, saya ada mempunyai 8 wallet yang berbeda, walaupun contoh Shiba itu saya pecah-pecah juga. Kenapa? Itu untuk menghindari seandainya ada kita terkena skimming atau scam gitu, atau terkena malware dan lain-lain, setidak-tidaknya wallet yang sudah tidak kita simpan di handphone sudah mengurangi potensi itu. Nah, itu adalah salah satu cara saja ya, seperti yang saya ulas kemarin. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kita sudah di uninstall atau sudah tidak ada trust walletnya di handphone, sementara kita ingin membeli secara bertahap? Oke, langkahnya seperti kemarin sebetulnya ya, kita sudah ulas sebetulnya kemarin. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini misalkan ada wallet yang ini saya sudah putuskan berisi 1 2 3 4 5 6 7 koin. Saya sudah putuskan bahwa dalam satu wallet ini ada 7 koin, diantaranya adalah ini. Jadi kalau saya mau DCA atau membeli secara bertahap, ya wallet ini hanya koin ini saja. Setelah kita membeli di cek atau DEX, kita tinggal copy dia punya address ke sini, kemudian kita transfer dari exchange, cek maupun DEX yang sudah ada, kirim ke alamat tersebut. Tapi bagaimana cara mengetahui bahwa itu sudah masuk atau belum? Tadi setelah kita copy alamatnya, address, ini adalah public address, tidak usah risau, ini menjadi dilihat banyak orang. Kalau ada yang mengirim silahkan ke sini, kayak ini silahkan. Kalau mau yang donasi monggo, ini ada banyak tuh, tinggal milih kalian mau kirim ke mana gitu ya, silahkan. Karena ini ada kode kayak kalau di bank itu rekening saja. Oke, kita sudah copy seperti ini, kita salin Shiba Inu di BEP, artinya menggunakan Binance Smart Chain. Kemudian kita akan menuju ke Chrome. Kita di sini pilih BSC scan yang ini, kemudian kita lakukan paste di sini, kemudian kita lihat di sini. Maka aset kita ada di sini, berapa jumlahnya di sini ya. Karena di sini ada satu wallet itu ada 2 BEP, maka dia akan nongol ada 2. Misalkan kalian mau satuin BEP satu wallet, maka di sini akan terlihat semua koin yang di bawah jaringan Binance Smart Chain. Ini adalah Binance, cuman senilai $69, BitTorrent $41. Jadi kalau kita kirim dari exchange
kemudian masuk, kita bisa ngelihat di sini, maka ini akan bertambah sudah masuk atau belum. Nah, itu adalah untuk BP20. Kalau Luna menggunakan TerraFinder, Troy menggunakan TroyScan, ERC menggunakan EtherScan, Dogecoin menggunakan DogeScan, Polygon menggunakan Polygon Scan. Seperti itu ya. Kalau Brise ada Bryscan, kalau yang menggunakan jaringan Bitget. Kemudian ada Solana, kita bisa menggunakan Solana Scan. ZEC itu ada di BEP, juga ada juga di yang eCash. Kalau kita ngeliat eCash, cuman tinggal kita copy saja, kita salin, kemudian kita ke eCash Explorer. Untuk eCash kita ke Bitcoin ABC Explorer yang ini ya, karena lebih mudah. Sebetulnya ada banyak sih tempat untuk melihat, untuk scan. Kita bisa lihat di sini, kita tinggal paste saja di sini, tempel, kemudian kita search. Nah, ini adalah balance dari koin ZEC yang saya ada tadi. Jika kalian mau menambahkan, tinggal tambahkan ke address yang tadi, maka kita akan melihat sudah masuk atau belum ke wallet kita. Oke guys, itu saja mungkin untuk tips kali ini, bagaimana cara kalian membeli secara bertahap tanpa menanggung resiko lebih besar terhadap pencurian token atau koin. Paling tidak meminimalisir gitu ya. Jadi semakin kita minimalisir, semakin kita merasa aman, semakin kita merasa nyaman, dan juga kita tidak harus ngelihatnya tiap hari. Biasanya kalau koin kita ada di exchange, kita selalu akan ngelihat tiap hari, kok nggak naik. Begitu naik kita akan merasa pengen ngejual, kemudian ngejual pengen ngeliat FOMO yang itu, kita jual untuk beli yang lain. Biasanya kita seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Makanya setelah saya isi, kemudian saya uninstall bikin wallet, kemudian saya catat private key-nya atau price-nya, saya simpan dan catat di secara manual, kemudian saya buang saja sebelum kita ambil address-nya. Nah, untuk ambil address-nya mudah saja seperti ini. Kalau kalian sudah putuskan, contoh seperti ini, ada wallet namanya address wallet, isinya adalah ini, kita bisa add token yang lain terserah. Kemudian kita klik misalkan loop sini, kita receive, kita copy address-nya yang ini, kita copy, kemudian kita simpan dan kumpulkan untuk kita nanti melihat aset kita apabila kita mengisi atau menambah kembali, karena kita membeli secara bertahap, dan pada satu waktu nanti saya juga akan berhenti untuk menambah seperti itu. Itu adalah tips atau cara kita membeli aset kripto secara bertahap dan meminimalisir adanya pencurian dari malware ataupun scam. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.